Oh, hai semua. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Sasi Sayani Putri. Saya dari kelas E2H dari Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Indraprasta. Kali ini saya akan membahas tentang ragam budaya Indonesia, dan saya mendapatkan tugas untuk membahas ragam kebudayaan di daerah Maluku, tepatnya di Maluku Utara. Nah, apa saja sih keragaman budaya Maluku yang bisa kita bahas? Yuk simak sama-sama. Dari segi kesenian, Maluku Utara memiliki beberapa tarian, seperti tarian dana-dana, tide-tide, tarian togal, dan tarian lalayon. Salah satunya adalah tarian lalayon. Tarian lalayon ini berisi pesan-pesan yang berbau romantis dan cinta, dan biasanya tarian ini ada di setiap pesta adat maupun pesta perkawinan. Pada pertunjukannya, tarian lalayon dimulai dengan para penari merambah ke tengah pelataran. Lalu, semua mata penari saling pandang-pandangan antara penari pria dan wanita, seolah-olah sedang kasmaran. Kemudian, penari pria melakukan gerakan menggoda di hadapan penari wanita. Setelah itu, penari wanita itu akan memunculkan senyum simpul, tanda menerima godaan dari penari pria. Kemudian, keduanya berputar-putar dengan tubuh mereka seolah-olah sedang berdialog. Setiap pasangan yang menari akan menunjukkan kehangatan dan perasaan penuh kasih sayang sebagai bentuk dari perasaan cinta. Yang kedua, dari segi kuliner. Kali ini kita akan membahas tentang makanan atau kuliner khas Maluku Utara, yaitu gohu atau sashimi khas dari Maluku Utara. Gohu sendiri biasanya terbuat dari ikan tuna mentah khas Maluku Utara. Selain menggunakan tuna, gohu juga bisa menggunakan ikan cakalang. Gohu sendiri memiliki perpaduan rasa antara asin, asam, pedas, dan terasa segar ketika di mulut, karena gohu memiliki campuran jeruk nipis, bawang, cabai rawit, garam, dan daun kemangi. Dan yang terakhir, ciri khas dari daerah Maluku Utara, yaitu dari pakaian tradisionalnya. Pakaian itu disebut mantere lamon, adalah pakaian adat tradisional khas Maluku Utara yang terdiri atas celana panjang hitam dengan bis merah memanjang dari atas ke bawah. Baju berbentuk jas tertutup dengan kancing besar terbuat dari perak berjumlah 9. Sementara itu, leher jas, ujung tangan, dan suku jas terletak di bagian luar berwarna merah. Yang kedua, bahasa dan suku. Sekitar lebih dari 20 suku di Maluku Utara masing-masing mempunyai bahasa tradisional. Suku Ternate dengan bahasa sendiri, suku Tidore dengan bahasanya sendiri, suku Makean, suku Patani, suku Tabole, suku Kayawa, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, rumah adat. Rumah adat tradisional Maluku Utara adalah rumah adat Baileo yang berbentuk rumah panggung yang dikelilingi serambi. Yang keempat, objek wisata. Objek wisata di Maluku Utara terdiri dari Kedaton Sultan Ternate, Mahkota Sultan Ternate, Masjid Sultan Ternate, Gunung Gamalama, Danau Tolerie, Rumah Adat Sasudu, Masjid Sultan Tidore, dan masih banyak lagi. Yang kelima, hasil pertanian. Tidak kalah dengan provinsi lainnya, hasil pertanian di Maluku Utara juga diantaranya padi,
jagung, ubi bakar, kacang-kacangan, kelapa, kentang, pala, sagu, dan kayu putih. Dan yang keenam, hasil tambang. Walaupun Maluku adalah provinsi kecil, tetapi hasil tambang di provinsi ini sangat besar. Hasil tambang itu berupa emas, nikel, minyak bumi dengan jumlah yang cukup besar. Dan yang terakhir adalah hasil alam. Bukan hanya hasil tambang, hasil alam yang tidak asing lagi kita dengar dan populer saat ini yaitu bacan. Batu bacan berasal dari Maluku Utara, tepatnya di Bacan. Itulah beberapa ragam kebudayaan di Maluku Utara yang sudah saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.